Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Yuli Agustin, NPM 1914151030, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam pembelajaran kuliah saya belajar mengenai klimatologi. Pada mata kuliah klimatologi, saya belajar mengenai iklim. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video, yaitu dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ini. Maka dari itu, jangan lupa tonton videonya. Nah, kembali lagi sama saya. Jadi, pada layar ini, kalian sudah bisa lihat kan PPT. Ini adalah PPT yang sudah saya buat seminggu yang lalu, mengenai tugas ini juga. Jadi, judul yang diambil pada kesempatan kali ini yaitu tentang prospek implementasi perubahan iklim pada pengelolaan hutan di Indonesia. Indonesia memang kaya akan hutan, maka dari itu kita sebagai warganya perlu menjaganya. Hutan merupakan kekayaan yang ada di Indonesia yang perlu perhatian lebih dari kita. Nah, pada slide ini, slide selanjutnya, ada empat pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana di pendahuluan ini terdapat dua materi, yaitu latar belakang dan tujuan. Yang kedua itu ada metode penelitian. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Saya akan bahas satu persatu. Selanjutnya ini kita masuk pada slide latar belakang. Jadi ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas pada latar belakang. Yang pertama itu ada iklim, yang kedua ada perubahan iklim, yang ketiga itu ada deforestasi dan degradasi, yang keempat itu ada upaya untuk mewujudkannya atau upaya yang dilakukan. Pada iklim sendiri, iklim merupakan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Iklim yang dibahas di sini yaitu perubahan pada atmosfer bumi yang diakibatkan oleh gas rumah kaca. Yang kedua itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim yaitu terjadinya perubahan iklim yang akan merespon persoalan global. Dan yang ketiga ada deforestasi dan degradasi hutan, di mana ini merupakan indikator utama yang menjadi faktor kegagalan atau keberhasilan pada pengelolaan hutan. Maka dari itu, Indonesia berperan aktif dalam proses upaya. Salah satunya, Indonesia sangat berperan aktif dalam merespon konvensi perubahan iklim. Nah, ada beberapa aksi yang diluncurkan oleh Indonesia, yaitu untuk memastikan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia berkontribusi dalam menentukan penajaman suhu atmosfer bumi. Ini adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui arena kebijakan mengenai konvensi perubahan iklim yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui akankah konvensi perubahan iklim akan berjalan efektif untuk keberhasilan dari pengelolaan hutan di Indonesia. Ini adalah bab 2, yaitu tentang metode penelitian. Pada kali ini, metode penelitian yang dipilih yaitu tentang analisis naratif, di mana penelitian ini dilakukan yaitu selama 20 bulan, terhitung mulai sejak bulan Mei 2012 sampai Januari 2014. Mengapa sih metode ini dipilih? Menurut teori yang tertera pada jurnal ini, analisis ini dipilih karena pada analisis ini dapat menunjukkan solusi-solusi. Jadi peneliti itu dapat menggali solusi-solusi yang ada sehingga untuk mempermudah pengambilan data. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu tentang masih dalam analisis naratif. Di sini saya sajikan gambar mengenai gambaran umum tentang apa itu analisis naratif. Jadi sebenarnya analisis naratif adalah analisis yang digunakan untuk menggali pemikiran-pemikiran dari kejadian-kejadian. Selain itu, analisis naratif juga menjelaskan mengapa sih kejadian itu bisa terjadi, dan pada analisis naratif ini, dia menjelaskan mengenai kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Jadi, pada analisis naratif,
Setelah kita mendapatkan hasil dari analisis naratif, kemudian kita melakukan yaitu analisis kebijakan. Nah, setelah melakukan analisis kebijakan, didapatlah sebuah hasil yang pada akhirnya akan dikonfirmasikan. Dikonfirmasikan kepada kunci yang terkait tentang mengenai pengelolaan hutan. Nah, pada penelitian ini, analisis naratif dilakukan atau ditunjukkan kepada 12 orang pejabat pemerintah dan 15 orang LSM. Nah, ini kita masuk ke bab 3, yaitu saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Jadi, pada hasil dan pembahasan ini mungkin saya akan sampaikan dalam bentuk bagan serta penjelasan yang akan saya jelaskan. Jadi, hutan ini memiliki peran berkontribusi dalam penurunan atau peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Perubahan iklim dapat kita lihat seperti pada bagan di sebelah kanan saya atau yang saya tampilkan, di mana perubahan iklim ini terjadi pada COP1 pada tahun 1995 sampai dengan COP19 pada tahun 2013. Nah, jadi di sini terdapat perubahan kerusakan alam atmosfer bumi yang disebabkan oleh memanas serta menajamnya akibat konsentrasi gas rumah kaca. Jadi di bagan tertera bahwa gas rumah kaca ini mengalami penajaman atau pemanasan yang sangat tinggi. Sebenarnya hutan secara natural itu dia menghasilkan atau menyerap serta menyimpan karbon atau CO. Nah, hutan akan terancam dan sedang dalam masa deforestasi dan degradasi pada hutan apabila dia mengalami peningkatan GRK atau gas rumah kaca. Nah, sebenarnya ini bermula dari akar naratif konsep pemanasan bumi akibat GRK atau gas rumah kaca yang berfungsi menyerap panas GRK. Jadi GRK ini sebenarnya dia tidak bisa menyerap suhu. Nah, maka dari itu biasanya GRK ini ditimbulkan dari industri-industri. Konsep sistem intensif jasa lingkungan membayar kepada penyedia jasa lingkungan. Nah, naratif tersebut berakar dari konsep PPP, Volunteer Pay Principle, yang biasanya PPP ini dia mempertimbangkan kepada pembayaran kompensasi. Jadi dia akan mempertimbangkan mengenai pembayaran kompensasi, maka pada pihak yang merusak lingkungan ini akan bertanggung jawab. Jadi apabila ada pihak-pihak yang merusak lingkungan, dia akan bertanggung jawab dan akan dikompensasikan mengenai pertanggungjawabannya biasanya berupa berbayar. Nah, masih pada bagan dari hasil pembahasan, kali ini saya akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan, yaitu pada bagan di samping ini dijelaskan beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk merampas hak-hak masyarakat, untuk membuka izin kembali kepada masyarakat. Sebelumnya masyarakat ini dia itu terhambat karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya itu. Jadi maka dari itu dilakukanlah upaya-upaya untuk merampas kembali hak masyarakat sendiri. Terdapat beberapa upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat. Nah, dari naratif yang dibentuk ini, jadi deforestasi dan degradasi hutan ini gagal ditekan dengan tata kelola yang berorientasi pada aliansi masyarakat. Jadi pada naratif ini dilakukanlah degradasi hutan, kemudian untuk menekannya itu terdapat kegagalan karena dari aliansi masyarakat itu sendiri. Naratif yang dipaparkan berakar dari konsep daya dukung ekologi bahwa perladangan berpindah yang dilakukan masyarakat menyebabkan kerusakan kualitas tanah dan hidrologi. Jadi masyarakat sendiri dia melakukan perpindahan ladang. Jadi dia itu menanam sebuah ladang dengan konsep berpindah. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan pada tanah dan hidrologinya. Nah, dengan ladang berpindah juga menyebabkan pemborosan sumber daya hutan.
Nah, jadi dari beberapa bagan yang saya tampilkan pada hasil dan pembahasan, maka di sini saya akan simpulkan dari semua bagan yang ada pada bab 3 ini. Jadi terdapat diskrepansi naratif antara konvensi perubahan iklim dan pengelolaan hutan di Indonesia. Yang kedua itu adanya beberapa opsi masyarakat tentang insentif dan keadaan akses pemanfaatan hutan. Jadi masyarakat itu melakukan tindakan-tindakan mengenai pemanfaatan hutan yang dapat merusak hutan itu sendiri. Oke, finally kita masuk ke bab terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Jadi dari jurnal yang saya ambil nih tentang prospek implementasi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan di Indonesia, dapat saya simpulkan bahwa naratif kebijakan pengelolaan hutan yang dibangun oleh perubahan konvensi iklim yaitu bahwa deforestasi dan degradasi hutan dapat ditekan dengan sistem naratif reduksi gas rumah kaca atau GRK. Yang kemudian bahwa deforestasi dan degradasi hutan gagal ditekan melalui tata kelola tenurial yang mengaliensasikan masyarakat. Jadi mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.